kapasitasnya untuk memenjara mereka. Kenapa? Karena ternyata batu ini secara gaib dia punya ruangan di dalamnya. Dia punya ruangan yang cukup untuk menampung banyak. Dan yang luar biasanya, dia sudah punya basic benteng yang sulit ditembus. Kalau sudah masuk, maka dia akan menyerap dan sulit untuk keluar. Ketika mau keluar, dia akan tersedot sendiri. Ini bawaan batu ininya. Aura batu ininya memang begitu. Nah, jadi ini yang disebut penjara gaib versi Kangmu ini. Saya buat penjara ini khusus untuk jin-jin ketombe yang bandel-bandel, yang nakal-nakal. Jadi boleh diterapi secara fisik dan boleh juga terapi doa. Secara doa yaitu biasanya melalui air-air atau melalui didoakan langsung. Nah, nggak sama, ada yang melalui air, ada yang didoakan langsung. Nah, kalau yang didoakan langsung juga ada tekniknya. Nah, jadi begitu, kalau mengobati itu ternyata banyak teknik. Dan di sini juga ada lagi teknik lain, yaitu raja. Raja atau ageman atau pegangan. Gitu. Terkadang ada yang membawa keris dari sini. Saya pengen beli kerisnya, saya minta. Nah, akhirnya beli kerisnya, nanti dia terkadang dipakai untuk menolong orang. Terkadang dipakai untuk membantu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Nah, jumpa lagi. Kali ini saya mencoba menjelaskan. Banyak yang bertanya cara pengobatan di sini bagaimana. Di sini sebetulnya ada beberapa tahap ya. Ada beberapa treatment, ada beberapa teknis yang biasa kita jalankan, meskipun belum semuanya kita keluarkan. Itu belum semuanya kita keluarkan karena memang kita di sini berfokus kepada pendidikan. Kita berfokus kepada pendidikan atau mengajarkan ilmu kepada saudara-saudara yang ingin bisa untuk mengobati orang banyak di luar sana. Nah, jadi kita lebih fokus kepada edukasi pendidikan untuk membuka pengobatan di daerah masing-masing ya. Kita bantu untuk membimbingnya. Nah, kita terfokusnya ke arah sana sebetulnya. Tetapi karena banyaknya juga yang berobat, jadi saya tangani begitu. Dan saya ambil beberapa yang ringkas saja. Gitu. Ambil beberapa teknik yang ringkas, yang tidak banyak memakan waktu. Karena terkadang kalau antri itu kan kita harus lebih cepat, tepat, terukur begitu ya. Harus lebih cepat, tepat, terukur supaya semuanya serba berjalan dengan lancar gitu. Supaya semuanya terbagi waktunya. Nah, jadi memang ada beberapa teknik yang utamanya adalah yang biasa saya lakukan, biasanya pengecekan dulu. Biasanya saya melakukan pengecekan dulu, saya cek dulu badannya, tubuhnya, saya cek dulu ada energi apa di dalam tubuhnya, saya cek dulu ada kekuatan apa. Nah, tapi sebelum cek aura di dalam tubuhnya, sebelum cek energi dalam tubuhnya, biasanya saya ngobrol dulu biasanya. Gitu. Ngobrol untuk apa? Ngobrol untuk mencari tahu yang dirasakannya apa saja gitu. Biasanya kalau sudah komunikasi nanti biasanya saya akan menemukan jawaban. Nah, saya akan menemukan jawaban untuk obatnya apa gitu. Dan setelah saya
berbicara, berbincang, mencari informasi. Lalu saya periksa keadaannya, sesuai tidak dengan ucapannya. Apakah sesuai dengan ucapannya, dengan aura yang ada di tubuhnya, lalu saya cek. Nah, kalau tidak sesuai, maka kita akan cari solusi obat. Nah, kalau sesuai, tetap kita carikan solusi obat. Bedanya kalau sesuai, berarti gejala dengan apa yang dialami di dalam tubuhnya, itu berarti akurat. Dan kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengobati. Tapi kalau ada perbedaan antara ucapan dengan keadaan energinya, nah maka kita harus berpikir. Saya berpikir ini obat apa gitu, dan ini kenapa kok bisa ucapan begini tapi kenyataannya begini. Nah, itu biasanya saya sedikit berpikir, mencari solusi atau mencari celah. Nah, setelah saya berpikir, biasanya kalau ada aura negatif, kalau ada kekuatan negatif, biasanya langsung saya keluarkan dulu. Langsung saya keluarkan gitu, langsung dinetralisir. Setelah dinetralisir, kekuatan-kekuatan atau energi-energi atau barangkali ada hodam-hodam santet atau ada hodam kiriman, teluh, sihir dan lain-lain. Nah, itu biasanya saya netralisir dulu. Dan nggak cukup di badannya. Nggak cukup di badannya aja, nggak cukup sampai di situ. Jadi saya pun mencari lagi sumber yang lain. Apa contohnya sumber yang lain? Orang ini apakah sakit karena diserang badannya atau dia sakit dari tempat tinggalnya. Nah, biasanya saya cek juga tempat tinggalnya. Nah, setelah cek tempat tinggal, jika diperlukan ya, jika diperlukan cek tempat tinggal saya cek. Jika tidak diperlukan ya berarti cukup cek orangnya gitu. Karena bisa jadi santet sihir itu dikirimnya tuh ke tempat, ke lokasi. Bisa ke lokasi rumah, bisa juga ke lokasi usaha. Bisa nggak membuat orangnya sakit? Sangat bisa. Gitu. Masuk ke rumah, lalu penghuni-penghuni dalam rumah itu sakit-sakitan. Sakitnya bergantian. Yang ini sembuh, yang ini sakit. Yang ini sembuh, yang itu sakit. Terus begitu, terus begitu. Nah, kadang-kadang masalah. Yang ini baru selesai masalah, nanti ada lagi masalah yang baru. Yang baru itu selesai, ada lagi yang itu. Yang itu selesai, ada yang ini. Nah, jadi kehidupan di dalam rumahnya sehingga terjadi gersang. Nah, gersang itu apa upayanya? Upayanya gersang itu agar mereka panas. Panas, selalu emosi, selalu bertengkar, lalu berpisah. Itu harapan mereka. Harapan mereka supaya rumah tangganya itu buyar. Dan rumah itu mungkin nanti bisa menjadi lahan untuk mereka tuh, para jin ketombe. Nah, jadi salah satunya itu treatment yang saya jalankan. Nah, setelah dicek keadaan rumah, baru biasanya saya melakukan siraman. Siraman itu pembersihan badan dari kotoran-kotoran atau mandi hadas ya. Nah, setelah siraman biasanya langsung diruqyah. Diruqyah itu diapakan? Diruqyah itu adalah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dibacakan ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an. Nah, diruqyah. Nah, saat diruqyah ini terkadang banyak yang muntah-muntah, keluar tuh muntah-muntah. Nah, itu sisa-sisanya. Jadi tinggal tinggal melakukan terapi ruqyah itu supaya sisa-sisa sihir santet yang ada di dalam tubuhnya itu mengurang atau bisa hilang. Begitu. Jadi tuntas, penuntasannya yaitu. Nah, setelah diruqyah nanti ada lagi treatment lain. Jadi beberapa kali treatment. Kalau di sini begitu, kalau versi saya ya. Nanti setelah diruqyah itu nanti berarti bawa air doa khusus ke rumah dan bawa bekal obat khusus ke rumah. Penawar ya, penawar ilmu gaib. Dibawalah penawar obat itu ke rumah. Nah, jadi penawar obat ini bisa dibawa atau bisa pun tidak gitu. Tergantung saudara mau bawa bekal obatnya di rumah atau tidak, itu tidak masalah. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau bawa bekal di rumah berarti berkelanjutan. Setelah pulang dari sini berarti masih ada treatment di rumah. Nah, kalau nggak bawa bekal obatnya berarti ya cukup di sini aja, diterapi di sini, pulang nggak ada lagi terapi di rumah. Nggak ada lagi terapi di rumah. Tapi kalau
terapi di rumah juga berarti harus bawa itu resep obatnya ya, syarat obatnya. Nah, tinggal nunggu hasil begitu. Dan tidak lupa juga ditotok dulu kalau stroke atau ada gangguan-gangguan saraf atau ada gangguan-gangguan apa. Biasanya kita terapi dulu. Terapinya bisa sama saya di sini ataupun bisa di luar sama Mas Slamet untuk saat ini ya. Itu kita terapi dulu. Nah, setelah terapi batin ya, terapi batin dulu, ruqyah dulu, setelah ruqyah nanti transfer energi, setelah transfer energi penguatan aura, penguatan energi, baru nanti kita tarik kalau ada sisa-sisa. Kita terapi juga. Setelah itu baru diterapi diurut. Nah, kalau memang yang harus diurut. Biasanya yang diurut itu yang stroke gitu ya, yang lemah syarafnya atau yang syaraf kejepit. Nah, biasanya kita lakukan pengurutan atau terapi gitu. Atau ada totok petir, totok jengkol, itu kadang-kadang kita lakukan kadang-kadang. Nah, jadi ada beberapa treatment itu semua memang saling berkaitan ya. Treatment itu saling berkaitan. Ada satu treatment yang belum kita realisasikan. Kenapa? Karena butuh lokasi dan tempat yang memadai. Kita belum membuatnya. Treatment apa itu? Nanti ada treatment. Treatment obong namanya. Treatment obong ini belum kita realisasikan. Insya Allah kalau sudah ada rezekinya nanti kita realisasikan treatment obong ini ya. Nah, jadi tantangannya saat mengobati adalah biasanya ada di fase pendeteksian. Pendeteksian itu berarti saya tangani langsung di sini, saya deteksi dulu ini apa sakitnya, kenapa dia. Ada makhluk jin seperti apa yang mengganggunya, santet apa yang mengganggunya, itu dicek dulu, dilacak dulu semuanya. Biasanya kalau saya dari arah belakang, dari arah punggung biasanya kalau saya. Gitu. Karena apa? Karena supaya enak. Kalau dari belakang, kalau dari depan, pas wanita itu nggak enak. Gitu, nggak enak dilihatnya. Makanya punggung aja semua. Mau perempuan, mau laki-laki, kita ceknya dari punggung aja. Supaya kita leluasa juga ngecek-ngeceknya kan. Untuk karagok, kalau kata orang Sunda bilang nggak kagok. Karena wanita biasanya kan kalau depannya wah susah. Gitu, kita nggak enak kan. Nah, jadi bukan harus punggung sebetulnya, bukan. Karena memang mencari posisi yang sopan, begitu aja. Dicek semua, diteliti, nanti baru tindakannya kita serahkan ke pengobatan trik lainnya atau teknik lainnya gitu. Karena pengobatan itu pada dasarnya sebetulnya banyak teknik ya, banyak cara untuk pengobatan. Nah, kebetulan di sini itu ya, terkadang juga saya memakai media benda pusaka seperti ini misalnya. Nah, benda pusaka ini manfaatnya biasanya sebagai media penyimpanan kalau saya. Jadi si penyakitnya ditarik, diserap, dimasukkan di besi ini, biasanya begitu. Sebagai media penyimpanan ya. Terkadang juga saya pakai ini, pakai keris. Saat menarik, kalau ada jinnya, kalau ada khodamnya, biasanya saya tarik langsung dimasukkan di keris ini. Begitu. Jin santet, jin sihir, jin telung, biasanya saya tarik melalui benda seperti ini. Jadi nggak saya tarik langsung ke badan saya. Karena untuk pembersihannya nanti agak ribet. Jadi saya langsung aja di keris. Nah, pembersihannya gimana? Ada cara. Pembersihan apa? Pembersihan dari keris ini. Kan semakin kita banyak, maka ini lama-lama penuh dong penghuninya. Nah, supaya tidak penuh, maka kita harus pindahkan. Kalau saya biasanya memindahkan ke penjara khusus. Saya punya penjara khusus untuk memenjarakan bangsa jin. Gitu. Dan bukan hanya saya, mungkin yang lain juga punya penjara-penjara khusus untuk memenjarakan bangsa-bangsa gaib. Nah, kebetulan saya memenjarakannya di suatu batu. Ya. Saya memenjarakan ini di batu besar. Batunya di mana? Batunya ada di sini. Jadi saya penjarakan semua mereka. Batu besarnya ada di sini, ada di sana. Jadi saya penjara semua di batu besar. Jadi di sini saya punya penjara. Di sini saya punya penjara, yaitu penjara jin ketombe. Jadi jin ketombe yang kelewatan di penjara di sini. Gitu. Apa fungsinya penjara itu? Fungsinya penjara itu supaya ini selalu kosong, karena ini bahan media penyedot.
bahan media penyedot atau penarik santet. Nah, jadi kalau penuh saya over. Nah, kalau nggak dioper bisa nggak? Bisa kalau nggak dioper. Lama-lama penuh. Kalau lama-lama penuh gimana? Nanti ya mereka kasihan. Lama-lama ada korban di antara mereka karena terlalu penuh. Kan kasihan kan? Jadi dialihkan biasanya ke alam gaib tetapi yang terpenjara. Jadi leluasa. Sama seperti manusia, ada napi gitu kan, itu kan leluasa. Mereka bisa hidup, mereka bisa bertani dan lain-lain, itu kan leluasa berarti. Jadi begitu. Jadi supaya leluasa jadi dimasukkan di sel penjara gaib. Supaya mereka tidak bisa kabur kemana-mana. Penjara gaib ini penting nggak? Penting. Penjara gaib ini penting karena bisa menampung banyak sekali. Bisa menampung banyak sekali. Jadi ya penting dan harus. Karena menampungnya lumayan, bisa puluhan ribu. Gitu. Nah sekarang baru terisi berapa? Sekarang baru terisi 2000-an kurang lebih ya mungkin. Nah sedangkan itu bisa masuk puluhan ribu. Sekarang baru diisi 2000-an. Jadi masih banyak lowongan tuh kalau mau masuk. Kalau mau masuk gabung sama mereka masih banyak lowongan. Nah itu tadi beberapa tahapan teknik saya mengobati ya. Itu ada beberapa tahapan. Nah, kalau mengobati stroke gimana? Kalau mengobati stroke, saya biasanya terapi di sini. Nanti terapi terus, terapi. Kalau mengobati lemah syaraf, sama diterapi juga supaya syarafnya kegugah. Begitu. Jadi kita lebih kepada terapi kalau untuk pengobatan. Dilihat dulu ya apakah ini medis atau bukan. Kalau bukan medis berarti kita terapi terus. Dan sambil bacakan doa kalau bukan medis. Tapi kalau ini penyakit medis ya kita sampaikan, Pak Bu ini penyakit medis. Terapi nggak? Diterapi tetap. Kita langsung terapi, tetap kita tangani, tetap kita berikan air khusus doa. Kenapa? Karena itu namanya ikhtiar atau berusaha lahir dan batin. Jadi boleh diterapi secara fisik dan boleh juga terapi doa. Secara doa yaitu biasanya melalui air-air atau melalui didoakan langsung. Nah nggak sama, ada yang melalui air, ada yang didoakan langsung. Nah kalau yang didoakan langsung juga ada tekniknya. Nah jadi begitu, kalau mengobati itu ternyata banyak teknik. Dan di sini juga ada lagi teknik lain yaitu raja. Raja atau ageman atau pegangan. Gitu. Terkadang ada yang membawa keris dari sini, saya pengen beli kerisnya, saya minta. Nah akhirnya beli kerisnya, nanti dia terkadang dipakai untuk menolong orang, terkadang dipakai untuk membantu orang. Begitu ceritanya. Dunia pengobatan itu ternyata tidak semudah itu karena banyak tantangan zaman, banyak tantangan alam. Yang terjelas itu ya tantangan zaman, karena zaman sekarang itu sudah menganggap sebelah mata hal-hal supernatural spiritual. Kenapa? Karena penyebabnya juga banyak ini ya, banyak orang-orang yang bikin konten padahal dia nggak bisa ilmu gaib gitu. Dia nggak bisa ilmu gaib tapi bikin konten, ya akhirnya ujung-ujungnya begitu. Nah begitu saudara semuanya, intinya kita selagi sehat terus berolahraga, mumpung sehat. Dan selagi sehat kita manfaatkan waktu dengan baik dan benar. Jangan sampai kita sakit, karena kalau sudah sakit itu capek. 1, 2, buang biaya. 3, buang waktu. 4, masa depan anak-anak kita gimana nanti. Makanya jaga kesehatan dengan baik, atur waktu dengan baik, makan dengan baik, jaga pikiran, jaga hati. Maka Anda akan seger, fresh, sehat. Seger terus, fresh terus, sehat. Nah, gitu. Itu karena dari pikiran. Jiwa yang bersih maka akan menghasilkan pikiran yang bersih, maka akan kembali fisiknya pun juga bersih. Nah kalau kotor pikirannya, jiwanya juga kotor, nanti ke tubuhnya, ke apanya juga ikut kotor gitu. Nah jadi intinya saudara semuanya, kalau ada yang mau berobat lewat HP, kalau tidak dilayani mohon maaf ya, karena alamatnya kita sudah jelas ada di deskripsi. Alamatnya ada di deskripsi, alamatnya jelas, nomor HP, jam praktek, itu kan sudah jelas ada di deskripsi di bawah ya. Dan tidak mudah ya, tidak mudah untuk mengobati itu, tidak mudahnya kenapa? Karena ada tantangan. Biasanya ada tantangan. Tantangan apa? Tantangan ketika mengobati orang yang disantet, ketika saya mengobati orang yang terkena sihir, yang terkena santet, teluh.
Nah, resikonya apa? Resikonya berbalik ke kita sebagai pengobat. Bayangkan kita ngobati yang santet, yang disantet terbaring di sini, dan ternyata resikonya ngebalik ke kita. Bisa ngebalik ke kita. Wah, kalau ngebalik ke kita berarti kita sakit. Nah, jadi untuk jadi pengobat itu ternyata nggak mudah. Ternyata nggak mudahnya kenapa? Karena beresiko ngebalik ke kita. Beresiko ngebalik ke kitanya. Dan sangat beresiko untuk mencelakai kita, bahkan keluarga kita pun bisa gitu. Kita ngobati orang tapi yang kena kita ngobati orang tapi yang kena keluarga kita. Nah, itu resikonya, resiko kita sebagai penolong, jadi pasti beresiko. Jadi kalau mau jadi supranaturalis, pikirkan dulu siap nggak dengan resikonya gitu. Insya Allah dibantu. Ini ada yang belajar tadi ya, sekarang latihan lagi kayaknya nih. Nah, ini ada yang belajar, nanti mau latihan lagi, nanti kita gabung videonya sudah sejauh mana reaksinya, karena baru belajar dari nol ya, ini dari nol belajar ngambil kesepuan. Kita cek nanti sejauh mana perkembangannya, secepat apa perkembangannya. Nah, karena baru belajar, jadi dari nol, betul-betul dari nol. Mudah-mudahan sudah bisa mendeteksi aura, atau mudah-mudahan sudah bisa mendeteksi energi gaib ya, mudah-mudahan. Nah, mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Kita lihat apa dulu nih? Mau lihat penjaranya dulu nggak? Nah, karena penasaran penjara jin ketombe itu seperti apa yang ada di sini, kita lihat penjara jin ketombe yang ada di sini. Gitu. Nah, ini dia. Nah, jadi ini dia yang kemarin saya ucapkan, saya penjara kamu. Nah, saya kalau menjara jin kalau udah penuh itu dimasukin di sini nih. Jadi ini saya rajah khusus, dibuat dirajah dulu, dikurung. Ini dikurung ya, dikurung, dirajah. Setelah dirajah, setelah dikurung, baru kalau ada jin-jin ketombe yang jahatnya luar biasa jahat, biasanya saya kurung di sini. Saya masukkan di sini, saya kurung di batu ini. Jadi ini ya udah ribuan jin itu di sini dalamnya. Dijadikan penjara versi saya. Jadi saya penjara aja di sini dia, biar nggak kemana-mana. Kalau jin yang memang harus segera di penjara, kalau nggak kasihan ke yang lain, maka saya masukkan di sini. Jadi mereka nggak bisa keluar gitu, karena sudah dikurung di asma, sudah dirajah, jadinya sudah dipersiapkan bahwa ini memang untuk penjara mereka. Dan yang penting adalah batu ini memang kapasitasnya untuk memenjara mereka. Kenapa? Karena ternyata batu ini secara gaib dia punya ruangan di dalamnya. Dia punya ruangan yang cukup untuk menampung banyak. Dan yang luar biasanya, dia sudah punya basic benteng yang sulit ditembus. Kalau sudah masuk, maka dia akan menyerap dan sulit untuk keluar. Ketika mau keluar, dia akan tersedot sendiri. Ini bawaan batu ininya. Aura batu ininya memang begitu. Nah, jadi ini yang disebut penjara gaib versi Kangmu ini. Saya buat penjara ini khusus untuk jin-jin ketombe yang bandel-bandel, yang nakal-nakal. Yang memang harus dikepret jin-jin ketombe itu. Nah, saya masukkan di sini. Nah, jadi sekarang tahu ya bahwa batu ini dijadikan penjara oleh saya untuk memenjarakan bangsa jin ketombe. Ternyata di sini. Udah lihat? Nah, sekarang tinggal lihat yang latihan. Mau lihat nggak yang latihan? Ayo. Kalau mau lihat yang latihan, ini ada saudara kita dari Jawa, ya, dari Batang. Mudah-mudahan ada perkembangan, kita latihan, kita lihat sudah sejauh mana. Nah, karena belajar ilmu itu nggak mudah, nggak cukup 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak cukup sebulan 2 bulan. Yang harus diingat ya, Anda yang belajar dimanapun, Anda harus ulet. Kenapa? Karena belum tentu kita belajar di situ langsung jadi. Bisa jadi kita jadinya dari tempat yang lain yang sudah disiapkan. Terus hubungannya apa dong sama ini? Ini pasti ada hubungannya. Kalau kita menjalankan ilmu zikir, ilmu wirid, maka otomatis ada sesuatu hal yang tidak masuk akal logika. Dan itu harus dipertahankan. Karena kita percaya ataupun tidak, tetap itu akan terjadi, mengerikan. Jadi sebelum terjadi lebih baik hindari. Nah, jadi sekarang kita coba lihat yang lagi latihan. Kita lihat sudah sejauh mana yang lagi latihan.
Tadi saya habis nerapi yang stroke, aduh, habis terapi yang stroke agak capek. Karena kalau terapi yang stroke itu agak capek sebetulnya. Kenapa capek? Karena tenaga kitanya juga keluar banyak. Kenapa? Karena sudah keras banget kalau stroke itu, ini keras semua. Nah, terus tadi ada juga yang bisu ya. Ada yang bisu langsung bisa bicara tadi. Langsung bisa baca Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tadi jelas banget. Padahal itu bisu nggak bisa ngomong. Alhamdulillah, itu kekuasaan Allah ya. Nah, jadi intinya pengobatan itu harus kita pelajari karena kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak di sekitar. Begitu. Nah, mungkin kita lihat nonton ya. Kita nonton ngebolang di kebun, sedang mendeteksi jin apa kali ini. Kita coba lihat di kebun langsung ya. Gak apa-apa sambil jalan sambil melangkah. Makanya jangan dikit ya. Boleh dideketin kalau ada rasa. Ikutin aja kalau ada langkah dia tambah gede apa bilang ini biar bisa ngerasain.
Ada kerasa mas? Coba terus. Ikutin jalan sambil jalan sambil menikmati, sambil jalan sambil menikmati, kalau ada rasa ikutin. Ada kerasa mas? Coba terusin, lanjutin. Ikutin aja, ikutin kalau kerasa, ikutin deketin, makin kerasa apa enggak gitu. Kalau ada kerasa sih, kalau ada kerasa ikutin deketin, nanti makin kerasa atau malah makin hilang gitu. Hilang aja. Coba cari di tempat lain mas, pindah lagi. Di jalan sambil mendekati,
boleh naik ke sana atau kemana, nyari lagi aja ke situ boleh. Gimana mas? Belum kerasa ya di sini mas? Gak ada ya? Coba dicari lagi tempatnya. Ini bambu kuningnya. Ada ini. Di sini bambu kuningnya, coba. Ada. Coba diikutin mas. Ada.
Bagian depan boleh diikutin. Bambu ini Bambu ya? Kerasa ya? Lebih kerasa. Boleh coba dirasain lagi mas. bambu Bambu kuning ya? kuning. Lumayan terasa di Gimana? lumayan terasa di bambu kuning ini. Oh bambu yang itu ya? Kerasanya gimana itu mas? Ada beda lah, rasanya itu beda di Iya. Coba boleh dicari lagi mas. Ke bawah itu jurang. lebih ke sini bambu yang ini Oh bambu yang tadi ya? Yang kerasa lebih gede. agak sedikit terasa. Itu bawahnya jurang tuh depannya. Bisa di Iya. Coba cari yang lebih itu Pak. kalau itu suara turun masih Iya.
Gimana, Mas? Oh, berarti sekitar yang tadi ya? Masih sekitar yang tadi. pohon itu ya, besar. Oh iya, pohon yang atas itu. Itu ya. Saya ketemu perasaan di yang pohon itu. Sebenarnya sih di sini juga ada sih terasa. Iya. Dari pohon yang itu atau bambu kuning yang ini sih kurang ini ya. Cuma di sini ada. Kalau di sini nanti getaran Bambu kuning ini sama yang di belakangnya ya? Yang atas. pohon yang di belakang itu. Iya. Yang tinggi yang pohon ya kelihatan tuh. Terasa ya. Kalau saya dekat makin Makin kerasa. pohon yang tadi dah ini. Pohon yang Yang atas ini tuh. iya, Itu rasanya gimana, Mas? lebih ke kayak apa? Tertarik gitu, ketarik. Iya. Heeh. Tertarik. Berarti tadi di bambu kuning ini, Ini sebelah sini. yang itu ya. Yang dua. Terus ini sama yang di atas. Itu. Nah itu pohon itu. Itu rasa-rasa di jarinya kayak gimana, Mas? Yang dari rasanya. Apa namanya? Kadang kayak kesetrum itu loh. Iya. Cuman tipis, tipis, kadang tipis, kadang mendadak, kadang ntar hilang lagi gitu. Dia di bawah pun berada.